3. Selamat siang Bapak Adit dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang studi kasus pada sila keempat. Dengan saya sendiri, Gita Luciana Dewi, dan rekan saya Ahmad Saufi, Anissa Merina, dan Cynthia Ratnadila. Topik bahasan yang akan kami bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua studi kasus, yang ketiga bedah kasus, yang keempat pengamalan solusi refleksi diri dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berarti yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme pemilu atau pemilihan umum. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya perlu dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya dengan disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta martabat dan harkat kemanusiaan, menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Adanya demokrasi yang berjiwa Pancasila menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama antar masyarakat atau negara. Selanjutnya untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Studi kasus kali ini tentang dua anggota Dewan Partai Demokrat adu jotos saat paripurna. Kejadian ini dilakukan oleh dua anggota Dewan dari Partai Demokrat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dua wakil rakyat itu adu jotos saat rapat paripurna di gedung DPR setempat. Kejadian bermula pada hari Rabu 7 Desember tahun 2016 sekitar pukul 10:30 WIB. Saat itu telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi atas pengajuan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Bungo, Jambi. Di tengah pembacaan pandangan fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Karyawati, tiba-tiba salah seorang anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Waki Musola, keluar ruangan dengan membanting pintu utama. Tak lama kemudian, anggota dewan lain yang juga dari fraksi Demokrat, Saiful Atik Bilal, menyusul keluar. Tiba-tiba di luar mereka saling pukul. Belum diketahui secara pasti sebab kedua wakil rakyat itu saling pukul. Namun dari beberapa informasi yang berkembang, keduanya ribut terkait masalah tenaga honorer di Kabupaten Bungo, yang juga masuk dalam pembahasan RPJMD. Next. Bedah kasus. Kejadian-kejadian di atas melanggar sila keempat, yakni untuk bulir 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Bulir 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Bulir 6, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Bulir 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide ini akan menjelaskan tentang pengamalan dari sila ini, yaitu makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus secara aktif menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal UUD 1945. Next. Berikutnya yaitu solusi, refleksi diri, dan kesimpulan. Untuk solusi dari kasus ini yaitu agar tidak terjadi memberikan sanksi pada pelaku seperti penurunan jabatan apabila dia pimpinan, kemudian pemindahan komisi, atau bahkan dilakukan pemecatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya ada refleksi diri. Kita dapat melakukan dengan pertama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, mengakui perbedaan dan persamaan sebagai individu, kelompok, ras, suku, agama. Yang ketujuh, di dalam musyawarah tentunya diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, yang kedelapan, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Kemudian, kesimpulan, dari kasus di atas dapat kita ambil sikap positif atas nilai-nilai yang harus kita tanamkan dan terapkan kepada semua warga negara. Jika tidak, niscaya kemiskinan karakter semakin merajalela. Untuk itu, sebagai warga negara harus menjaga dan menciptakan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Adapun sikap-sikap positif tersebut adalah yang pertama, mencintai tanah air atau nasionalisme. Kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan, ikut serta dalam melaksanakan pembangunan. Yang keempat, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang ketujuh, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang terakhir, memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih.